Ada cerita seorang wali yang bernama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Beliau itu mohon maaf di rumah tangganya, istrinya tukang ngoceh, rewel bin comel, dan gak pernah diem dalam ngomel. Satu saat ada orang musafir yang bertemu Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Karena Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini adalah orang yang sangat sabar, gak pernah emosi. Dan pada akhirnya orang yang tadi di tengah jalan bertemu dengan Syekh Abdurrahman Bajal Haban, dia ditanya, mau kemana? Saya mau nanya alamat. Alamat siapa? Alamat seorang waliullah yang derajatnya tinggi. Kenapa kamu nyari itu? Karena saya pengen minta doanya. Doanya makbul. Siapa nama walinya? Abdurrahman Bajal Haban. Kata Syekh Abdurrahman, wah saya itu namanya. Emang ente kenapa nyari Syekh Abdurrahman Bajal Haban? Dia wali yang hebat. Wali yang luar biasa. Abdurrahman Bajal Haban orangnya biasa. Dijawab oleh beliau langsung. Enggak, karena dia adalah wali. Dia orang hebat. Lalu dengan nada yang sangat menyesal dia harus mengakui, sayalah Abdurrahman Bajal Haban. Kamu wali yang hebat. Saya mau nanya, kamu menjadi wali itu kayak gimana? Wahai Syekh Abdurrahman Bajal Haban, apa kamu sholatnya 5 waktu, enggak pernah tinggalan waktu? Apa kamu sholat malam enggak pernah terhitung jumlahnya? Wirid kamu berapa ribu? Saya wirid biasa, sholat cuma tepat waktu. Terus apa yang membuat kamu menjadi wali? Saya mungkin karena menjadi orang yang sabar kali ngadepin istri. Emang istrinya kenapa? Rewel bin comel bin bawel. Oh ternyata kata orang yang musafir tadi, engkau menjadi wali karena kesabaranmu. Ada lagi cerita. Seorang ulama besar, Syekh Hasan Al-Basri. Bayangin. Di rumahnya itu seperti tingkatan. Jadi atasnya rumah tetangganya, bawah rumah Syekh Hasan Al-Basri. Rumah Syekh Hasan Al-Basri, mohon maaf, sering menerima kiriman dari air pipis kamar mandinya tetangganya. Tetangganya itu orang yang iseng, tapi nggak pernah sadar diri. Satu saat Hasan Al-Basri ini, Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh tetangganya. Tetangganya pengen ngirim sesuatu. Begitu diketok pintu, baru dibuka, ternyata bau kamar mandinya menyengat. Ditanya oleh orang itu, wahai Imam Hasan Al-Basri, engkau pemuka agama. Engkau orang yang mengerti agama. Engkau yang taat pada Allah. Engkau orang yang takwa. Engkau orang yang ibadahnya luar biasa. Kok rumahnya bau sekali pipis. Bau kamar mandinya nggak tahan. Kok bisa orang seperti kamu jadi imam besar? Imam Hasan Al-Basri tidak banyak bicara. Ditariknya pelan-pelan itu tetangga. Tuh kamu lihat. Kenapa kamar mandi aku selalu bau padahal aku sering bersihkan. Bau lagi aku bersihkan. Tetesan dari kamar mandimu yang atas di rumahku. Bagian atasmu mengalir ke rumahku sampai ke kamar mandi. Ini yang membuat rumahku menjadi bau. Akhirnya si tetangga tadi malu. Si tetangga tadi minta maaf. Oh ternyata rumahmu karena banyaknya air kiriman dari rumahku, dari kamar mandiku. Sehingga kamu banyak yang mencium tidak enak, aromanya tidak bagus. Akhirnya si orang tetangga tadi meminta maaf sebesar-besarnya. Dan sampai saat itu diangkatlah seorang Imam Hasan Al-Basri, ulama besar. Karena kesabaran, karena tidak mengungkap emosi, akhirnya beliau diangkat derajatnya. Orang sekarang bagaimana? Jauh. Begitu ada hal yang tidak enak, emosi, adu otot, adu fisik, bahkan mohon maaf membawa senjata tajam. Yang pada akhirnya merugikan dan terjadi kasus hukum. Maka sabar ini erat kaitannya dengan qanaah. Sabar ini erat kaitannya dengan menerima diri kita. Mohon maaf, suami istri yang berada di rumah tangga, sabarlah. Atasan dengan bawahan di kantor, sabarlah. Tetangga dengan tetangga dalam bersosialisasi, sabarlah. Kalaupun ada sesuatu yang tidak enak, maka
hadapi dengan kepala dingin. Maka hadapi dengan tanpa emosi, hadapi dengan sabar. Dan sabar ketika sudah besar akan membuat kita menjadi orang yang besar. Tapi kalau kita tidak sabar, bahkan diri kita pun hancur lebur karena kita dihancurkan oleh emosi dan tidak sabar. Siapapun kita, jangan pernah lupa. Kita mempunyai nafsu, kita mempunyai emosi, kita mempunyai amarah. Yang terpenting adalah satu, kita sabar. Kalau kesabaran ini bisa dijaga, saya yakin semua kondisi negara, semua kondisi rumah tangga, kondisi sosial tidak akan menyangkut kondisi hukum yang akan terhindar dari emosi dan dari sifat marah. Maka sekali lagi, jaga sifat sabar, terlebih lagi di bulan Ramadan. Kita isi hati kita dengan kesabaran, kita isi jiwa kita dengan sabar, jauhkan emosi. Sebab apa? Orang yang bertakwa dan beriman, di dalam surat Ali Imran dikatakan, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan dirinya dalam emosi dengan sabar. Jadi, jaga dirimu dengan sabar, semoga Allah memberikan kita derajat yang tinggi. Terakhir, kalau kita macet-macetan buka puasa, jangan lupa ada Alpha-Gips yang tidak punya waktu, yang tidak punya kesempatan, atau yang mager di rumah, mau buka puasa, ini ada Alpha-Gips. Tapi kalau yang mau banyak pilihan, silahkan datang ke gerai-gerai Alfamart, pilihan makanan yang enak, banyak, dan juga harganya terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.